Jadi Ca, ada animator legend. Legend banget nih. Legend banget. Legend banget. Legend banget. Kenapa dia? Dia ternyata membela One Punch Man season 3. Nah, Oh my god. Dan dia Berarti ngata-ngatain dia- fans. Oh my god. Serius? Iya. berarti dia melihat Di sesuatu takutnya. yang tidak dilihat oleh fansnya. Bisa jadi. Aja. Bisa jadi. Siapa tahu ada animasi tersembunyi ya. Setuju gua. Tapi kira-kira dia ngomong apa? Selamat datang di berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya intinya berita yang berhubungan sama whips dan nerd gitu ya. Karena ini kan ini self place para wibu. Kita self-claim, kita self-place wibu. Para wibu. Iya, karena yang ngata-ngatain wibunya kita juga. Ya, kita juga. Nggak ada lagi yang lain. Setuju. Jadi, Ca, berita pertamanya adalah ada seorang animator legend yang namanya ini Takashi Serie, bukan? Itu Takahashi, ini bukan. Ini Takashi Hashimoto gitu. Dia itu animator yang cukup terkenal karena legend. Dia pernah terlibat di One Piece, Evangelion, nggak tahu apalagi Dragon Ball juga ada, kemungkinan sama Berarti ada anime banyak lainnya lama lah. dong. Anime lama, Ghost in the Shell juga ada. Sama anime baru pun harusnya dia juga masih terlibat. Cuma intinya dia adalah animator senior. Nah, dia ngomong apa nih? Intinya dia itu ngomong kurang lebih cukup bikin aku berpikir. Karena gini loh, dia bilang banyak banget orang yang mengkritik One Punch Man dan kemungkinan kayak mereka itu nontonnya ilegal. Kayak Oh, maksudnya nggak di situs resmi. nggak di situs resmi. Maksudku disclaimer ya, aku nggak mendukung situs bajakan. Cuma kita nonton dimanapun tidak akan membuat anime jadi kelihatan bagus. Lebih bagus gitu enggak sih kan? Enggak kan? Kayak meskipun aku nontonnya di bioskop sekalipun One Punch Man kayaknya Kalau akan tetap animasinya begitu. begitu ya begitu gitu. Iya, Nggak akan begitu. bisa berubah. Terus habis itu dia juga bilang staffnya nggak mungkin lah bikin animasinya atau bikin pekerjaan mereka sengaja gitu buat jadi jelek. Mereka juga taruh effort di situ. Iya. Bener. Pasti ada effortnya. Pasti ada Benar. effortnya. Meskipun ya tetap jelek, ya tetap ada effortnya gitu. Iya. Sebenarnya aku ngerti orang-orang tuh kayaknya salah paham sama tweet ini. Aku ngerti yang dia maksud tuh sebenarnya salah kalau kita tuh mengkritik animatornya secara buta gitu. Karena mereka tugasnya cuma mengerjakan itu. Kan kita nggak tahu di belakangnya ada produksinya iya. yang mepet kayak atau diminta atasannya gimana. Kita nggak ada yang tahu. Iya. Sebenarnya kritiknya adalah kita jangan ngata-ngatain animatornya gitu. Tapi ya salah juga. Kita juga bisa lah ngomongin animator karena kan mereka yang membuat. Udah gitu dia udah sampai episode berapa juga? Episode 9 apa sekarang? 9? 8 apa 9? Aku juga Masih lupa. gitu-gitu doang kan? Iya, masih Makanya- gak ada perubahan yang signifikan. Jadi ya wajar aja sih sebenarnya fansnya kecewa. Betul, aku Wajar juga. banget. Wajar banget lah. Apalagi ini ditunggu-tunggu banget pasti kan season 3 ini. Gimana menurut kalian? Menurut kalian dapat nggak sama pesan utama dari omongannya ini Takashi Hashimoto? Berita selanjutnya, Ca, kita ke berita hewan-hewan. Aja. Hewan-hewan? Iya, hewan. Serius hewan-hewan nih? Iya, hewan. Jadi ada peneliti di Chile, aja di Chile. Tahu Chile nggak? Chile tuh Cina bukan ya? Bukan ya? Itu negara sendiri, ada Chile iya, gitu kan. Dia ketemu sama ini fosil. Fosil ikan hiu, tulang ikan ya. Nggak kayak yang kau makan tulang ikan yang nyangkut, nggak beda. Kalau itu mah kan kecil. Iya. Ini gede nih. Dia ketemu gede ikan hiu. Gede banget, gede banget. Dan sekarang nama dari fosilnya itu dikasih nama ini Pocitacera patricianalae, apalah itu. Pokoknya ada Kenapa ada pocitanya? Karena mirip sama pocita hewan. Serius? Mirip, ada Mirip gambarnya. banget. Mirip sama pocita. Jadi kayak ada gergajinya gitu di depan hiunya. Oh, dia bukan emang ada ya ikan gergaji. Betul, emang Tapi ada beda. hiu gergaji. Tapi mirip bentukannya tuh kelihatan mirip sama pocita. Jadi digambarinnya mirip seperti itu. Jadi dikasih nama pocita. Terus Lucu nama banget. Patricia aja itu nama yang menemukan. Yang nemuin. Katanya mereka sih tujuannya mereka ngasih nama pocita di depan biar relate dengan pop culture sekarang. Karena biar relate dengan storytelling zaman sekarang kan banyak yang suka anime. Jadi biar relate gitu. Oh, mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi gimana menurut kalian? Kalian suka nggak dengan nama Pocita Sera Patricianalaceae? Iya. Berita selanjutnya, Ca. Ini berita tentang hewan juga, tapi sekarang kita ke berita duka. Oke, gue tahu nih. Jadi di tanggal 26 November ini, Sekarang. ya di hari ini sekarang, kita shoot di 26 November. Dan baru banget ya? Baru banget, kayak 1 jam yang lalu ada berita di mana kuda atau ini kita mati, si Gentildona sudah pergi ke lapangan rumput yang lebih luas. Yang lebih luas. Iya. Menyusul
Harurara. Menyusul kuda-kudanya Dan yang kuda-kuda lain. yang lain. Iya, jadi Gentildona kan kita tahu kalau dia adalah kuda yang gede banget. Dia juga cukup berprestasi seperti bokapnya ya atau keturunan-keturunannya. Semoga pengurus kudanya bisa tabah ya. Dan Saigame terima kasih sudah membuat kuda ini jadi punya legacy di game. Tapi ada beritanya nggak kenapa dia bisa mati? Nah, Sakit itu. kah atau karena umur? Jadi pemilik peternakannya sendiri nggak ngasih tahu alasannya kenapa si Gentildona tuh mokat gitu, meninggal kan, mati. Nah, tapi intinya mereka bilang Gentildona beristirahat dengan tenang, dah kayak gitu. Jadi ya cukup duka ya. Cukup duka Aku juga ya, karena baru dapat tadi. mendadak banget. Mendadak, ya namanya juga umur ya. Iya, namanya juga umur nggak ada yang tahu ya. Mau umur manusia, mau umur hewan, namanya juga umur. umur nggak ada yang tahu. Tapi dia udah cukup tua sih. Dia dari 2009. Berapa coba? Banyak. Hitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25. Berapa tuh tadi? 16 tahun. Iya, 16 tahun. Yeay, 16 tahun, udah tua. Ya gimana menurut kalian? Kalian punya pesan tersendiri nggak untuk Gentildona? Berita selanjutnya kita move on ke berita yang cukup menyenangkan nih sekarang. Menyenangkan ini berarti ada dua nih, either ada yang menikah atau ada season baru anime. Menikah emang menyenangkan ya, tapi season baru anime. Oke. Jadi Black Clover mengumumkan season 2-nya. Sebenarnya udah dari musim lalu, kayak 4 bulanan lalu udah diumumin. Tapi mereka bakal mengumumkan season 2 tayang di 2026. Tapi season satunya tuh terakhir kapan sih? 2000 kapan? 2021 kalau nggak salah, apa 2022? Aku juga Itu lupa. 12 atau 24 episode? Banyak, kayak karena terus-terusan gitu tayangnya. Oh. Ininya kan yang aku sayangkan dari Black Clover ini, Black Clover story wise cukup oke. Tapi sayangnya dia ketutupan gitu sama kayak Jujutsu Kaisen, sama KNY, sama Spy Family, sama yang lain-lain. Pokoknya sama shonen-shonen lain ketutup gitulah. Jadi Padahal sebenarnya oke. ya oke ketutup dan akhirnya kan mereka hiatus nih kayak 5 tahunan gitulah, kayak 5 tahunan terus akhirnya dia kembali. Dan untuk pengumuman lebih lengkapnya kapan, siapa sutradaranya, siapa staffnya, siapa Udah diumumin? trailernya, mungkin bakal diumumkan Desember nanti, Oh, tanggal Desember. 21 di acara Jam Festa gitu. Nah, gimana menurut kalian? Kalian masih ingat nggak dengan cerita Black Clover? Jadi semoga si Black Clover ini mendapatkan spotlightnya ya. Iya, aku berharap semoga dapat justice dan spotlight. Anjay. Berita selanjutnya, aku baru dapat info lagi nih. Baru banget dari WA. Dari WA. Dari WA. Iya, dari WA. Jadi katanya Ini berarti apa? Doxley. Doxley. Jadi beritanya adalah One Punch Man memburuk. Iya, bukan surprising news lagi sih, bukan berita yang hah emang iya gitu. Bahkan di tahap ini pun sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika ada orang bilang One Punch Man season 3 jelek, OPM 3 jelek, itu bukan rage bait, bukan apa-apa. Orang udah ya, emang jelek gitu. Masalahnya sekarang, kemarin tuh aku sempat lihat One Punch Man itu rate-nya kayak 5,33 or something gitu. Tapi sekarang turun nih. Berapa ratingnya? 4,85. 4,85. Iya. Tahu nggak sekarang posisinya secara ranking berapa tuh One Berapa? Punch Man? 5.127. Wah, 5.127. 5.000. 5.000. 127. Bandingkan sama season 1. Season satunya setuju peringkat gua. berapa waktu Ya itu? pokoknya ada di atas, men. Season 1 tuh termasuk top rated anime. Jadi kayak sekarang kayak let's say One Punch Man yang kemarin tuh 8. Itu kurang setengahnya aja. Jadi kayak sedih, jujur sedih. Aku kayak kasihan sih. Sebenarnya lebih mikir gimana ya cara menyelamatkan anime ini sih. Nggak ada cara menyelamatkannya, nggak usah dibuat, tunggu aja gitu, bersabar gitu sebenarnya. Bersabar. Ya, tapi gimana menurut kalian, apakah One Punch Man itu ternyata jelek banget atau jelek aja atau biasa aja? Atau sebenarnya? ekspektasi kalian yang ketinggian. Itu dia. Berita selanjutnya, Ca. Ini berita terakhir kita nih. Kenapa tuh? Nah, ini anime Ditutup paling dengan peak. anime peak. Anime peak puncak ya, ini bagus. Bahkan live actionnya bagus. Aku nggak bohong. One Piece, anjay. One Piece versus One Punch Man, anjay. Enggak, One Piece lah, jauh. Aku lebih milih One Piece lah, jelas lah, jauh banget. jelas. Jadi One Piece kan mengeluarkan live action. Mereka udah mengumumkan 2 aktor baru. Oh, siapa tuh? Dan meranin siapa? Nah, ya sebentar ya akan ku beritahu. Dan ini tuh buat season 3 live action. Season 2 belum tayang. season Tahu-tahu 2-nya udah belum langsung. tayang? Iya, Oh. tahu-tahu bilang untuk season 3. Jagoan emang. Jagoan. Emang berarti One Piece sebagus itu. Seniat itu.
Seniat itu dan sebagus itu. Seprepare itu. Nggak diburu-buru. Iya, nggak diburu-buru dan di-approve langsung sama Oda Sensei. Nah, itu dia. Gitu. Coba. Jadi siapa nih? Apa? Jadi jadi namanya ada satu aktor cowok namanya Audo gitu. Aku nggak tahu, tapi pokoknya namanya Audo. Jujur dia itu bukan orang yang lama di industri series atau di industri film. Perfilman. Nah, dia cenderung nama yang baru dan dia itu bakal memerankan karakter yang namanya Mr. One, Mr. 1 gitu. Karena aku nggak nonton One Piece kan, jadi aku nggak tahu nama karakternya. Aku juga kebetulan nggak nonton. MR1. Tapi pokoknya Mr. One. Iya, MR1 gitu ya. Terus habis itu ada lagi satu aktor cewek yang namanya Daisy Head. Oke. Daisy Head ini kalau yang ku baca-baca dia terkenal karena film atau series Dungeon and Dragon sama Shadow and Bones. Nah, itu Shadow and Bones itu juga bikin dia cukup terkenal lah. Terus habis itu si Mbak ini atau ya itu si dia Daisy ini merankan ini apa double finger ya itulah pokoknya. Dan akan tayang di season 3. Langsung di approve sama Oda Sensei. Emang Oda Sensei terbaik emang. Jagoan sih. Jagoan sih. Oda D-nya the best. Gila jagoan. Tapi gimana? Kalian sendiri ini nggak punya harapan nggak dengan One Piece live action? Kalau menurutku One Piece live action bagus karena secara pacing dia lebih oke sih. Aku belum nonton sih season 1-nya itu. Lu mah apa sih yang lu udah tonton? Apa sih yang udah lu tonton? Kepo gua. Chin Grey baru nonton sekarang. Telat. Lu telat ngen. Jadi intinya itu aja. Terima kasih udah nontonin berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Pokoknya di sini kita inilah untuk cocok untuk para nerd dan whips gitu. Tapi nggak tahu Ocha musim ini kayak nggak nonton anime. Ya udah itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin berita lain dan untuk kita semua stay clean and sound.